adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan. Saya sapa semuanya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, kita patut bersyukur saudara-saudara kasih di mana teman kita atau saudara kita Esther hari ini Tuhan tambahkan umurnya ke berapa? 17 tahun. Haleluya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mengangkat pujian kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan, di mana kami datang bersama-sama keluarga di tempat ini, bahkan juga adik kami Esther yang sudah Tuhan tambahkan umurnya 17 tahun. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Bapa di sorga. Sebentar kami akan beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkarya bagi kami di tempat ini. Kami memulai ibadah kami, bahkan juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau yang melindungi menyertai mereka Bapa di sorga. Bahkan juga kami yang mengambil bagian, Engkau pakai kami bagi pimpin pujian, bahkan juga pemain musik, bahkan juga terlebih menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami, pakai kami Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujian kita oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan
Selagi kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama katakan, amin, haleluya. Saya sapa semuanya teman-teman saudara kasih. Shalom, lagi shalom, ada sukacita. Haleluya, mari kita angkat pujian kita. Aku telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Haleluya. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pada saat siang hari ini Engkau sungguh baik sekitar Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, terlebih kami juga yang mendengarkannya. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita pujian kita, firman-Mu iya dan amin. Janji-Mu menopang kami Tuhan. Haleluya. Setia
mesin hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, keluarkan kita sama-sama kami berdiri. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Setelahkan Tuhan Yesus dan serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan kami. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan. Bersyukur Tuhan buat sore hari ini atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa masih beribadah kepada Engkau lewat, yaitu merayakan ulang tahun adik kami Rahel, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau tolong kami semua yang hadir pada sore hari ini, supaya kami Tuhan tetap semangat, tetap kuat, dan tetap teguh untuk hidup bersama-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, dan Engkau buka hati kami semua, supaya kami bisa mampu mendengar dengan baik dan bisa kami lakukan. Terima kasih Bapak yang di surga, bila ada kuasa iblis dan kuasa si jahat yang selalu mengganggu hati dan pikiran kami akan hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada di tempat ini, yang membuat hati kami tenang, membuat hidup kami berbahagia. Terima kasih Bapak yang di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oh, Esther ya. Ini, Maaf ya, aku kurang kenal juga. Ya, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya menyapa kita semua, shalom. Shalom. Kurang semangat, shalom. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya kaum muda-mudi dan kaum anak remaja yang ada di tempat ini. Bagaimana mungkin kita sudah lama, khususnya muda-mudi, tidak pernah beribadah semenjak COVID Corona ini, saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan masih mempertemukan kita, memberikan kesempatan kepada kita supaya kita beribadah dan berjumpa kembali pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dengan itu kita juga harus, yaitu mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, tidak semulus dan tidak segampang yang kita bayangkan. Terkadang kita, saudaraku, tidak bertemu seperti biasa yang kita lakukan. Mungkin saudara-saudaraku tahu, tapi memang firman Tuhan juga mengatakan demikian, saudaraku. Ada nanti saatnya kita lagi tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pada sore hari ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada Tuhan, kepada kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baik mungkin. Haleluya, haleluya. Maka dengan itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan atau yang kita nikmati pada sore hari ini kita ambil dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Berikut firman Tuhan, yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus. Bersama-sama kita bacakan firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini adalah suratan Rasul Paulus dan Timotius pada jemaat di Kolose pada saat itu. Tetapi kenapa Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan seperti ini kepada jemaat-jemaat di Kolose? Tentu ada alasannya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Alasannya adalah kalau kita meneliti firman Tuhan, sebenarnya orang-orang Kolose ini adalah orang-orang kebanyakan yaitu orang-orang yang suci, orang-orang yang rohani saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seiring karena Rasul Paulus telah dipenjara pada saat itu saudaraku yang kekasih, karena firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini adalah keadaannya dalam yaitu dipenjara. Ketika Rasul Paulus dipenjara, tidak ada lagi yang membimbing yaitu orang-orang Kolose ini, sehingga ajaran-ajaran yaitu yang lain masuk saudaraku. Ajaran-ajaran yang lain masuk, sehingga sebagian orang-orang yang suci tadi kendor iman mereka, kendor rohani mereka, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena kenapa? Ya, ada yang membawa berita kepada Rasul Paulus pada saat itu di penjara bahwa orang-orang Kolose kebanyakan sekarang sudah kendor imannya. Sehingga saudaraku, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini, saya bacakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Orang-orang Kolose pada saat itu telah banyak yaitu menerima yaitu Kristus Yesus Tuhan pada saat itu. Apa yang dikatakan lagi ya Rasul Paulus? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini saudaraku yang kekasih, yang mau kita atau yang mau saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata-kata tetap ini saudaraku yang begitu sulit kita lakukan saudaraku. Begitu berat kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Saya yakin kalau hidup kita tetap di dalam Kristus Yesus, pasti kita diberikan ketenangan. Pasti Tuhan memberkati hidup kita. Pasti Tuhan memberkati masa depan kita. Apalagi anak-anak remaja yang masih mula-mula mendengar yaitu tentang firman Tuhan ini. Mungkin waktu kecil saudara sudah mendengarkan tentang firman Tuhan ini, mungkin belum mendalam. Tetapi yang namanya tetap itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang begitu berat kita lakukan. Tetapi apapun ceritanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu hendaklah hidup kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Bukan sekedar hanya percaya, bukan hanya sekedar beribadah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus yaitu mengubah hidup kita ini. Kita harus mengubah yaitu cara yaitu berpikir kita saudaraku yang kekasih. Mungkin di hari-hari yang lampau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita sudah kendor karena kita sudah jarang beribadah di gereja saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini, yaitu supaya yaitu hati atau hidup kita tetap pada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Enak saudara, kalau hidup kita ini tetap kepada Tuhan. Hati kita ini tetap kepada Tuhan. Enak rasanya saudara. Mungkin kalau ada pergumulan yang kita hadapi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau hati kita tetap kepada Tuhan, pergumulan itu bisa pasti kita lalui dengan tidak banyak masalah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Tetapi bagaimana caranya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan supaya yaitu hidup kita tetap pada Tuhan? Kita lanjut dalam ayat yang ke-7. Bersama-sama kita bacakan 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan bersyukur. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya hidup kita tetap di dalam Tuhan Yesus? Yang pertama adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kita berakar, bukan berdaun, saudaraku. Kenapa saudaraku firman Tuhan, yaitu akar yang disampaikan kepada kita lebih duluan? Kenapa bukan daun, saudaraku yang kekasih? Karena akar, kalau kita melihat satu pohon, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat satu pohon, peran utama dalam pohon itu adalah yaitu akarnya. Kalau akarnya tidak bagus, saudaraku, kalau akarnya nongol-nongol dia, yaitu di atas di atas tanah, saudaraku, pasti pohon itu akan bermasalah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Pasti pohon itu akan bermasalah. Tetapi kalau akar itu menancap ke bawah, saudaraku, dan kita siram dia dengan tanah lagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pasti pohon itu akan bagus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi akar rohani kita juga dalam kehidupan kita ini harus ada. Akarnya adalah kita percaya betul-betul kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita harus yakin pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mencari hubungan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebenarnya akar yang sesungguhnya, saudara. Karena kalau kita tidak mempunyai akar demikian, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pasti hidup kita akan bimbang, saudaraku yang kekasih. Amin. Kita bimbang. Apalagi kalau kita mempunyai pergumulan, pasti bimbang, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Pasti akan bimbang. Tetapi kalau akar satu pohon itu bagus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pasti akan nanti daunnya juga bagus. Apalagi buahnya juga, saudaraku, akan bagus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau akarnya bagus. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kalau akar rohani kita bagus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pasti pergumulan kita juga bisa kita hadapi. Haleluya. Pasti kita bisa lewati dan pasti kita bisa jalani, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu adalah poin yang pertama. Dan poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kita hidup tetap di dalam Dia? Yang pertama tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dia, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita juga harus bangun hidup kita ini di atas yaitu kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita harus membangun, saudaraku. Ada 2 dasar bangunan kalau kita lihat, yaitu dalam Matius, saudaraku yang kekasih, 2 macam dasar, yaitu rumah yang dibangun di atas yaitu pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Jadi mana yang kita pilih? Tentunya yang kita pilih, saudaraku, adalah rumah yang dibangun di atas. Supaya apa, saudaraku? Supaya ketika badai datang, supaya ketika angin datang menerpa, bangunan itu tidak akan roboh. Haleluya. Tetapi kalau di pasir kita bangun, saudaraku yang kekasih, kehidupan kita atau rumah kita, saudaraku, ketika puting beliung datang, saudaraku yang kekasih, rumah kita itu akan dioper, sehingga, saudaraku, kerusakannya parah. Jadi dalam hidup kita ini juga harus kita juga bangun kehidupan kita. Apalagi kita masih anak-anak remaja, saudaraku, identik dengan yaitu yang namanya permainan, saudaraku yang kekasih. Identik dengan hobi, saudaraku yang kekasih.
bisa saja kita mempunyai. Tetapi ingat saudaraku, kita harus membangun, yaitu hubungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus membangun hubungan kita kepada Tuhan. Jangan saudara berkata, saudaraku, Tuhan itu tidak penting, kalau Tuhan itu nanti bisanya itu. Jangan saudaraku yang kekasih. Selagi ada kesempatan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selagi ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bangun kehidupan kita ini. Supaya kehidupan kita ini, saudaraku, dekat kepada Tuhan. Amin. Supaya kehidupan kita ini, saudaraku, kuat untuk menghadapi, yaitu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita harus bangun kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, poin yang ketiga, yaitu hendaklah kamu, yaitu bertambah teguh. Kita harus bertambah teguh dalam Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan kepada Yosua ketika Musa mati, tidak ada lagi yang memimpin, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua? Hanya dua, saudaraku. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Amin. Itu yang dikatakan Tuhan kepada, yaitu Yosua pada saat itu. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Karena kenapa, saudaraku yang kekasih? Firman Tuhan berkata demikian. Karena Tuhan tahu bahwa membawa, yaitu bangsa Israel itu, memimpin bangsa Israel itu, saudaraku, tidak gampang. Pasti banyak pro dan kontra. Pasti banyak masalah, saudaraku yang kekasih. Tetapi kalau iman kita tidak teguh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau iman kita tidak kuat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pasti, saudaraku, kita akan mundur. Hanya itu yang dikatakan Tuhan kepada, yaitu Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kita juga harus teguhkan hati kita, saudaraku. Masalah boleh ada dalam hidup kita ini, pergumulan boleh ada dalam kehidupan kita ini, saudaraku yang kekasih. Tetapi kalau kita teguh di dalam Tuhan, kalau kita kuat di dalam Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya yakin kita tidak pernah akan mundur. Kita tidak akan pernah, yaitu akan mundur. Mungkin saudara mempunyai pengalaman pribadi kepada Tuhan, saudaraku. Apalagi anak-anak remaja, dintik, minta ini, minta itu. Mungkin sedikit sedih gitu, saudaraku. Tetapi coba, saudaraku, utarakan kesedihan saudara kepada Tuhan. Utarakan, yaitu masalah saudara kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong. Haleluya. Haleluya. Pasti akan ditolong Tuhan kalau kita pegang teguh. Poin yang keempat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Poin yang keempat, apa yang dikatakan firman Tuhan? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu, yaitu melimpah dengan syukur. Kita harus melimpah dengan syukur. Apa yang ada, kita syukuri. Amin. Ada ini, kita syukuri. Ada itu, kita syukuri. Mungkin uang orang tua kita belum cukup untuk membayar uang sekolah kita syukuri, saudara. Jangan karena gara-gara itu, saudara, kita berbuat dosa, menghina orang tua, melawan orang tua. Tidak boleh, saudara. Haleluya. Kita harus tetap bersyukur dalam kehidupan kita ini. Makanya di dalam 1 Tesalonika, mari kita bertolak, saudaraku, dalam 1 Tesalonika, yaitu pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ke-18. Saya bacakan firman Tuhan ini, mari kita perhatikan Alkitab kita. Di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Kita harus bersukacita senantiasa. Terus tetaplah berdoa. Dan ayat yang ke-8, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Jadi, saudaraku, seberat-beratnya kehidupan kita ini, kita harus yaitu mengucap syukur, yaitu dalam segala hal. Kalau Om waktu sekolah Alkitab, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dan sampai sekarang, kalau di sekolah Alkitab itu kan segala sesuatu kan digembleng, makanan, terus mungkin pekerjaan tetap digembleng. Itu bukan dikasih apa-apa, saudaraku yang dikasih. Mungkin saudara berpikir orang ini kalau kerja pasti dikasih ini. Enggak saudara. Makanya kalau bukan pelayanan, saya tidak bisa bertahan di sini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi kenapa saya bisa bertahan? Haleluya, kenapa saya bisa bertahan? Yaitu di tempat ini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Karena Tuhan masih memerlukan saya di tempat ini. Haleluya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya selalu mengucap syukur. Seiring dengan waktu, seiring dengan itu hari demi hari, saudaraku. Karena waktu saya sebelum sekolah Alkitab, saudaraku yang kekasih, jujur saja saudara, saya kerjaan saya waktu sekolah Alkitab, kalau pulang nanti kerja sekolah, saudaraku yang kekasih, pasti hanya main-main terus, nggak ada istilah ini, istilah itu. Tapi ketika sampai di sini, saudaraku, banyak wawasan yang saya dengarkan, saudaraku, atau yang saya alami, terutama adalah firman Tuhan. Kalau di kampung-kampung firman Tuhannya kan tidak ada yang namanya rahasia firman Tuhan. Tapi kalau di sini, saudaraku, enak kita mendengarkan firman Tuhan di sini. Itu adalah secara rohani, apalagi secara jasmani, saudaraku. Sangat terlalu banyak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita diajari ini, diajari itu. Makanya ketika saya merenung-renungkan itu, saudaraku, saya bersyukur. Wah, rupanya Tuhan, makanya dia antaranya aku di sini. Coba bayangkan, saudaraku, kalau aku tidak ke sini, sedikit pun nggak tahu apa-apa. Karena kerjaan saya di sana, saya katakan tadi, siap kerja atau sekolah, langsung main-main, inilah itulah. Jadi hari-hari itu sia-sia. Tapi ketika Tuhan menghantar saya ke sini, saudaraku yang kekasih, walaupun sakit, haleluya, walaupun lemah, saudaraku yang kekasih, tapi Tuhan memberikan masih penghiburan dalam kehidupan kita. Haleluya. Maka dengan itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, apalagi seperti adik kita, siapa tadi namanya, Esther ya? Esther, dia ulang tahun, dia mengundang kita. Apapun yang terjadi, Esther harus bersyukur. Haleluya. Apapun yang Esther alami, Esther harus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur dan bersyukur, saudaraku yang kekasih, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Haleluya. Karena kenapa, saudaraku? Karena firman Tuhan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bayangkan, kalau itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, suatu saat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tetap bersyukur dan bersyukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan, pasti suatu saat Tuhan melihat kita. Rupanya anak Esther ini, dia mengundang hamba-hamba Tuhan, dia mengundang yaitu adik-adik remaja untuk datang, yaitu merayakan ulang tahunnya demi nama saya. Pasti seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Coba kalau bukan kita yang diundang si Esther, gak ada istilah doa, gak ada istilah firman Tuhan, pokoknya happy-happy. Pasti saudaraku memang bersyukur, tapi bersyukur sama siapa? Haleluya. Tetapi Esther pada sore hari ini telah mengundang kita, dan kita semua juga harus bersyukur. Kita doakan supaya Esther lebih lagi semangat, lebih lagi teguh, kuat, berakar, dan lebih lagi yaitu semangat untuk melayani. Haleluya. Karena kenapa, saudaraku? Kalau kita melayani, saudaraku, jerih payah kita akan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Sesuai dengan dalam 1 Korintus, satu ayat lagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 1 Korintus, firman Tuhan ini sering kita dengarkan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Bersama-sama kita bacakan firman Tuhan ini.
1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bersyukur pada Tuhan, apapun yang terjadi, enak tidak enak, kita bersyukur, pasti jerih payah kita akan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan akan memberkati kita. Kita tutup Alkitab kita angkat satu lagu pujian. Engkau ada bersama di setiap musim hidup. Dari awal, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Amin. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu.
firman Tuhan kepada saudara kita Eliani. Bapak, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan kami, kebetulan Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami lakukan di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Yesus, firman-Mu yang kami dengar Tuhan, bukan hanya kami mendengar ini saja, tetapi kami boleh melakukannya. Karena itu Tuhan mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukannya dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami kembalikan kepada-Mu. Terima kasih Bapak di sorga. Dalam nama-Mu kami juga berdoa Tuhan buat kami, khususnya anak-anak muda dan kaum remaja di tempat ini Tuhan yang beribadah. Engkaulah Tuhan yang menolongkan, Engkaulah Tuhan yang menolong kehidupan kami. Terlebih di sebelah kami Tuhan atau adik kami Tuhan, Esther yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Yesus Kristus, biarlah Engkau berkati hidup Tuhan, cita-citanya Tuhan, bahkan keluarganya Tuhan, biarlah Engkau berkati. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati juga di tempat gembala kami di mana dia berada pada sore hari ini, yang tetap berlaku semangat dan kekuatan baru, harapan baru. Terpuji-pujilah semoga Tuhan Yesus Kristus segala Tuhan memberikan bersukacita dan bersukaria senantiasa Tuhan merayakan, yaitu ulang tahun adik-adik ini. Dan sebab itu Bapak, oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus mau mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tujuh satu. Baik, siapa yang berani 71? Pakai manci saja, diletakkan dua-duanya. Jangan Oh, kan, kurang jauh. Udah situ. Kok kebalik di sini? kebalik ke sini lah. Ke sininya. Ah, di situ 17 7. Satunya ada sana. Ayo bantulah. Udah. Makanya dibilang letakin dulu baru dibakar. Ini apa nih? Gimana caranya? Situ ah, tujuhnya sini. Ah, gitu. Dalam Coba. Pimpinlah, tante lah pimpin. Oke. Lagu apa? Demam Bang. Oke, puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Masih belum ada semangat ya, shalom. Shalom. Udah mau disemangat? Amin. Masih ada semangat ya? Amin. Oke, biarlah masih mudah-mudahan kan pasti semangat. Nah, hari ini kita sama kumpul tempat ini untuk merayakan apa? Ulang tahun. Ulang tahun kan? Bukan ada tujuan yang lain-lain kan? Kita merayakan ulang tahun teman kita, Es. Kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita masuk untuk acara ulang tahunnya. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore ini kami bisa berkumpul di tempat ini karena semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan pada saat hari ini Tuhan menambahkan umur teman saudari kami Esther yang ke-17 tahun. Kami percaya tahun-tahun ke depan juga Tuhan memberkati. Bukan hanya hari ini Tuhan, tapi kami percaya ke depan juga Tuhan tetap menolong dia dalam setiap studinya, bahkan cita-citanya ke depan. Biarlah kiranya dia tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan acara ulang tahun ini. Biar kiranya Tuhan memimpin setiap acara kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita masuk acara, kita nyanyikan dulu sebuah lagu ya. Selamat ulang tahun. Ulang tahun.
Ya. Tapi sebelum potong-potong kuenya, kalau kita satunya kita satu ujian, nanti kita saling jawab-menjawab ya. Tahu nyanyian? Tuhan memanggil namamu. Masih nama udah harus siap ya. Nanti siapa yang kakak sebutkan harus menjawab ya dengan gaya sendiri. Terserah dia mau jawab yang mana. Nyanyian Tuhan memanggil namamu. Oh ya ini nanti harus dia menjawab jawabnya ya. Jadi harus berdiri ya. Oke, siapa yang berhenti harus siap ya. Masa anak muda nggak pada siap? Oke, siap. Ya, semua pakai berdiri ayo. Esther, sendok dua. Sendok dua. Berdiri ya. Oh, yaudah. Dia harus ketika namanya disebut, dia harus melangkah ke depan paling tidak satu langkah ke depan, oke? Dia menjawabnya dengan gayanya sendiri, dia mau jawab kayak mana? Ya, jadi gaya masing-masing ya, nggak boleh malu-malu, oke? Buat pesannya, Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Kakak sebutkan ya. Tuhan memanggil namamu. Oke siap. Tuhan memanggil namamu. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh Nahum, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawabnya ya ya. Jawabnya ya ya. Jawabnya Tuhan. Jawabnya Tuhan. Jawabnya ya ya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Bicara apa jawabnya? Tuhan memanggil namamu. Ya, sama-sama Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawabnya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan kuat. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh Esther, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu.
Oke. Kalau panas biar siap-siap lanjut dengan ada kuenya ya. Oke kan? Dan tunggu-tunggu sudah berapa tahun udah laku? Bagaimana kuenya? Besar gak kuenya ya? Pasti gitu kan? Ya. Jadi ayo Keluar dari salon. Oke, ya. Sekarang kita akan masuk ke step kedua ya, itu potong kue. Yuk, kita sama-sama kita nyanyikan. Potong kuenya, potong kuenya. Kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Sekarang jangan juga ya. Yeay. Atasnya aja lah. Nampaknya. Nampaknya enak nampaknya. Oke. Empat juga. Ini ya. Supaya oke. Udah, ganti sendoknya, tantenya disuapin juga, Om. Suapin dulu. Gua udah nyanyiin. Adiknya suap adiknya. Ini, tante-tante sama omnya. Nanti habis duluan. Bagi kuenya. Bagus. Ayo. Omnya. Bagi kuenya. Udahlah. Apa? Kuenya teman. Ya habis memang rekam. Di pala juga. Tahu itu lah. Suap si kawan. Oke, udah. Ya, Yo. sebelum kita masuk ke acara terakhir kita semuanya, terlebih kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau acara ini bisa berlangsung semuanya. Tan, sekalian doa berkat itu, sekalian doa makan. Dan doa berkat dan doa syafaat juga kami akan serahkan kepada Om Jo. Mengakhiri acara kita hari ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami telah melaksanakan Tuhan perayaan hari ulang tahun hari kami Esther yang ke-17 ya Tuhan. Dan Engkau sekali lagi Engkau tetap berkati adik kami, tolong Tuhan kehidupannya, pembelajaran Tuhan supaya lebih lagi bertambah-tambah pengetahuannya untuk mengenal Engkau. Terima kasih Bapak yang di surga. Juga keluarga Yesus Engkau berkati juga kami semua yang ada di tempat ini. Dan juga Tuhan Yesus Kristus, dokter kami akan menikmati makanan yang disediakan oleh Pak Tanggang Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau berkati lebih lagi jemaat ini Tuhan Yesus Kristus. Tolong jemaat, tolong Tuhan Bapak kami, Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, biarlah makanan yang kami nikmati nanti Tuhan menjadi darah daging dalam kehidupan. Terima kasih Bapak yang di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya bersama kita katakan. Amin. Makan Pak. Iya. Banyak-banyak lah makannya Om. Oke. Banyak nasi, banyak nasi. Sabar. Mau. Dianya tanggal segini. Minggu ini kapan? Nah, kami foto sama ya, sembilannya apa yang foto? 17-nya apa? Ayo foto. Sang dope. Bagus ya ini. Foto. Dua, tiga. Ulang. Kamera dulu. Nyanyi tuh. Udah, kokonya kan makan dulu nih. Ini yang kiri lah yang masuk. Oh, ayo. Bapakku. Ada baru apa? Balik. Baru apa dari? Ayo, kamu ada yang ikut dia masuk ya. Kami enggak masuk aku mana? Kok enggak? Bentar. Tahu sebulan aja lembek. Bentar. Ada. Rutin kapan? Dia kenal sama kau. Iya. Capek dia. Enak banget tapi enggak mau. Kenapa pakai sendok kalian nggak pakai tangan aja? Dek, Wah. satu, Dek. Bisa jadi orang foto dulu. Dua foto ya? Kan ada cuci tangan di luar, ada cuci tangan. Lagi dong. Oke, kamu duduk diri. Enak kan? Siapa yang fotoin? Kamu fotoin, tolong lah. Siapa yang moto? Papa fotoin lah. Nah, udah tunggu dulu ya. Ayo makan langsung tambah ya. Nanti pulang. Apa di rumah sendiri? Kenapa? Tolong. Kenapa? Ada fans. Ada nomor, ada yang jelas. Bukan. Potong. Kenapa dikit nasimu? Hah? Ih. Kamu potong dulu. Ya itu ayat cuci tangan. Nah. Mana adek Nope? Adek sama siapa? Mama di mama apa? Enggak. Untuk siapa kau ngambil mah? Si Gepi. Hah? Oh, anak-anak. Gepi, Pak. Tan ditambah ya. Kalian makan sore makan malam ini. Pulang langsung tidur. Tapi pas sekarang nggak terlalu tinggi, orang langsung sana. Aku mana?
di instan tuh enaknya makan dari jambi. Ini sudah tapi harus tinggi apa gitu. Akademinya pun harus bisa. Ruth, kapan pengumumannya? Tanggal 20. Bulan 8. Iya. Tapi pengumuman apa nih? Semoga jebol di UB atau UNJ terserah aja ya. Oke. Tapi Kalau lulus sih Ruth jadi orang Malang lah. orang-orang Jogja lah. Iya UNJ. Orang Malang. Nanti pulang-pulang dia udah ngomongnya. Ngomongnya Jogja lah ya. Kalau kawannya Jogja ya. Jadi Omongan. Jadi mana? Kalau